Menurut Begawan ini, Pak Ganjar sama Pak Rudi nggak bakal kena sanksi. Karena memang pernyataan kesiapan itu tidak khusus konteksnya calon presiden. Lawang kata-katanya aja jelas kok. Bagi bangsa dan negara ini, apa yang kita tidak siap, itu kan maknanya kan luas. Nah, itu kata-katanya Pak Ganjar yang hebat, cerdas, penuh makna. Nah, kalimat lengkapnya kan kalau untuk bangsa dan negara, ya semua harus siap. Nah, semua itu siapa? Ya kita semua, seluruh warga bangsa Indonesia diwakili oleh Pak Ganjar. Nah, jika negara memanggil, ya kudu siap toh. Mosok gak siap? Lah warga bangsa apa kalau begitu? Kalau tidak siap itu, sakjanya, malah sakjane sebetulnya tidak ada yang perlu dipanggil terkait pernyataan beliau itu, pernyataan Pak Ganjar itu. Sebenarnya tidak perlu dipanggil. Tidak ada dalam konteks capres pernyataan dikeluarkan dari Pak Ganjar. Ya karena sudah lama, itu sudah lama. Banyak orang, banyak relawan, banyak tokoh menunggu-nunggu momentum ini. Statement berkali-kali menunjukkan loyalitasnya dengan partai. Artinya apa? Artinya usaha-usaha yang mengatasnamakan relawan kayak gini sebetulnya nggak membantu sama sekali, tapi justru menjerumuskan. Gua sih curiga, kan gampang ya membangun gerakan relawan seolah-olah mereka relawan, bikin rilis ke media, lalu media yang kehausan cerita-cerita seru, main tampung aja, main memberitakan aja. Dan ini perkiraan gua akan makin banyak terjadi ke depan. Pengamat mengatakan Ganjar alami situasi mirip Jokowi di 2014 silam. Pakar politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono menyebut Gubernur Jawa Tengah yang juga kader senior PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengalami situasi politik yang mirip dengan Presiden Jokowi pada pemilihan Presiden 2014 silam. Sebab banyak hasil survei dan jajak pendapat oleh berbagai pihak menunjukkan elektabilitas Ganjar seringkali memimpin di posisi teratas. Teguh menilai ini menjadi titik krusial bagi PDIP yang telah menentukan target hat-trick atau kemenangan beruntun PDIP di Pilpres 2024. Terlepas dari sepak terjang Megawati dalam dunia politik yang tak diragukan, bagi Teguh, ketum PDIP itu tetap perlu mempertimbangkan opini publik, pendapat masyarakat, hingga kontekstual politik yang terus berkembang. Ganjar versus PDIP mirip drama Jokowi jelang Pilpres 2024. Sejarah soal polemik internal PDI Perjuangan menjelang Pilpres terulang. Jika dahulu Joko Widodo sebelum ditetapkan Megawati jadi capres dari PDIP mesti melalui rintangan drama penolakan dari kalangan internal yang menilai Jokowi bukanlah kader asli Partai Banteng. Kini drama itu dilakoni oleh elit PDIP yang dikomandoi oleh Megawati, Puan Maharani versus Ganjar Pranowo. Ganjar sengaja tak diundang dalam acara pengarahan partai menuju pemilu 2024 di kantor DPD PDIP Jateng di Semarang akhir pekan lalu. Dalam susunan acara pengarahan yang beredar di kalangan media, terungkap bahwa undangan kegiatan pengarahan dari Puan Maharani ditujukan kepada kepala daerah dan wakil kader sejateng kecuali Gubernur Ganjar. Dalam susunan acara itu, kalimat "kecuali gubernur" diberikan penekanan dengan tanda kurung. Media-media ramai memberitakan ketidakhadiran Ganjar pada acara partainya sendiri di wilayah tempat ia memimpin dan kemudian diketahui bahwa dia tidak diundang. Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pun lalu bak menyiram bensin ke bara api dengan gayanya yang terkenal lantang terang-terangan menyerang Ganjar. Dalam siaran pers itu, DPD PDIP Jateng dengan terang-terangan menyebut Ganjar terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024. Menurut Bambang, DPD PDIP Jateng sudah pernah memberikan sinyal kepada Ganjar bahwa sikapnya yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.
Di sisi lain, belum ada keputusan dari Megawati sebagai pemberi mandat tertinggi di PDIP atas siapa yang bisa menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres. Sepak terjang dan intensitas Ganjar di media sosial telah membuat gerah elit PDIP. Bambang Pacul bahkan menyoroti aksi Ganjar yang sampai rela menjadi host dalam akun YouTube-nya, yang menurutnya hal seperti ini tidak akan dilakukan oleh kader lain di PDIP yang juga berpotensi nyapres karena memahami etika demi menjaga keharmonisan partai. Bagi PDIP, tingginya elektabilitas Ganjar saat ini belum bisa dijadikan patokan. Kubu elit banteng moncong putih berargumen elektabilitas Ganjar saat ini semata terdongkrak dari pemberitaan dan medsos yang menurut Bambang Pacul bisa mudah dikalahkan dalam kontestasi politik secara real. Faktanya Ganjar memang menjadi satu-satunya kader PDIP yang elektabilitasnya saat ini berada di jajaran teratas bersama tokoh seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno. Ambil saja sampel dari 3 hasil survei dari yakni Indikator Politik, Carta Politika, dan Saiful Mujani Research Center atau SMRC, maka diperoleh benang merah. 5 besar elektabilitas tertinggi diisi oleh 5 tokoh yang itu-itu saja, di mana Ganjar selalu ada di antara kelimanya. Dari berbagai survei, Prabowo biasanya selalu menepati urutan teratas, sementara Ganjar dan Anies bersaing ketat disaling salib di urutan kedua. Bagaimana dengan kader PDIP selain Ganjar? Ada nama Tri Risma hari ini yang berdasarkan survei Carta Politika elektabilitasnya hanya pada kisaran 5%, sementara Puan Maharani bahkan malah mentok pada angka 1-2%. Sebagai figur yang berpotensi nyapres pada 2024 dengan bekal angka elektabilitas dari beragam survei plus jabatan strategisnya saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar bisa dibilang cerdas dalam mengapitalisasi potensinya itu. Pria yang kini berusia 52 tahun itu secara maksimal menggunakan medsos sebagai saluran menjual citra agar semakin dikenal publik dan mampu mempertahankan capaian elektabilitasnya saat ini. Kembali ke soal drama Ganjar versus PDIP saat ini. Dalam konteks politik bisa dianalisis dari 2 sisi. Pertama, PDIP memang tengah berupaya menjegal Ganjar menuju Pilpres 2024, dan yang kedua adalah PDIP sengaja menciptakan drama ini justru sebagai upaya menggenjot lagi elektabilitas kedua belah pihak. Untuk premis pertama, Ganjar mesti dijegal karena Megawati tetap menginginkan Puan yang harus berkontestasi di Pilpres 2024. Terlepas Puan menjadi capres atau cawapres, representasinya di panggung Pilpres adalah demi meneruskan hegemoni Trah Soekarno. Terlepas Puan menjadi capres atau cawapres, representasinya di panggung Pilpres adalah demi meneruskan hegemoni Trah Soekarno, baik di lingkup partai dan spektrum elit kepemimpinan nasional. Skenario yang paling mungkin sepertinya adalah menjadikan Puan sebagai cawapres dan dia dipasangkan bersama Prabowo Subianto yang kemungkinan besar akan diusung sebagai capres oleh Gerindra. Benar saja, sejak drama Ganjar versus PDIP mencuat, mulai muncul riak-riak semboyan Prabowo Puan harga mati di medsos. Jika skenario ini yang nantinya dipilih oleh Megawati, PDIP harus bersiap akan resiko kehilangan Ganjar yang bisa saja dipinang oleh parpol atau koalisi parpol pada Pilpres 2024. Bukan tidak mungkin, pada Pilpres 2024 nanti, oleh koalisi parpol, Ganjar malah dipasangkan dengan Anies yang jika ditilik dari perspektif elektabilitas, pasangan ini bisa menjadi penantang serius bagi pasangan manapun.